Halo, selamat malam. Kembali lagi di live Instagram Listen to Kimi FM. Dan sebagai support system untuk kamu yang hari ini sedang merasa kayaknya kok belakangan saya lagi gak enak banget nih sama sebuah keinsecurean atau insecurities atau insecure seperti itu gitu kan. Makanya kalau hari ini atau malam hari ini kamu sedang merasa kok kayaknya hidup saya gak happy nih, kebanyakan insecure-nya seperti itu, tepat banget deh, karena malam hari ini kita ingin ngajak ngobrol kamu nanti untuk supaya bisa punya jiwa yang lebih bahagia, tentunya dengan pakarnya. Bukan ngobrolnya hanya dengan saya aja, seperti biasa akan ngajak narasumber untuk bisa berbagi dan juga sharing ya. Mudah-mudahan malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan beliau sudah bergabung di sini. Mudah-mudahan bisa terkoneksi dengan baik nanti selama kita live. Jadi siap-siap yang mau ikutan gabung malam hari ini, kita akan ngobrolin tentang boleh insecure tapi jangan lama-lama. Caranya gimana ya? Assalamualaikum Kang Risat. Waalaikumsalam, Mbak Kimi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kang Risat apa kabar? Alhamdulillah baik. Punten, suaranya agak kecil ya. Aku dengarnya suaranya Kang Risat agak kecil supaya nanti kita bisa ngobrol-ngobrolnya lebih enak, saling komunikasinya. Suara Gimana? aku kedengeran? Suaraku kedengeran? Sekarang jelas nggak? Jelas gimana? ya. Jelas sih, tapi agak jauh ya. Mungkin pakai headset mungkin atau pakai earphone mungkin ya, Mas? Itu dia kemarin live IG pakai earphone malah nggak kedengar suaranya. Oh gitu. Iya. Oke. Saya sih bisa dengar, tapi buat teman-teman yang sudah gabung, hai selamat malam, coba respon deh, suaranya Kang Risat kedengeran nggak untuk ngobrol-ngobrol? Maksudnya kedengeran kecil atau besar, volumenya komentar ya di kolom komen. Apa kabar? Sekali lagi Kang Risat, long time no see ya, kita nggak ketemu ada berapa tahun ya? 3 tahun, 2 tahun kali ya? Terakhir tahun 1850 ya. Ya ampun, itu kayaknya zaman Belanda ya. Oke, kalau gitu yang udah gabung, hai, selamat datang di Listen to Kimi FM live on Instagram. Terima kasih sudah gabung malam hari ini. Seperti yang sudah di-mention sebelumnya, bahwa suatu kehormatan seorang Kang Risat yang merupakan motivator jiwa bahagia bisa saya undang di live Instagram untuk menjadi support system satu sama lain, khususnya buat kamu yang sedang merasa insecure gitu kan. Oke, kata Mbak Winda Karunadita, hai, saat malam kedengeran Mbak. Alhamdulillah kalau memang kedengeran. Jadi malam hari ini saya mau nanya-nanya dulu, Kang Risat gimana selama pandemi? Kalau saya lihat dari IG-nya tetap aktif gitu kan, tetap berkegiatan. Seperti apa kegiatan yang sedang dilakukan oleh Kang Risat belakangan, apalagi di era pandemi seperti ini? Ya, selalu ada hikmah di balik semua peristiwa, termasuk pandemi yang menimpa kita semua. Bicara hikmah bukan berarti semua baik-baik saja. Artinya ya kegiatan-kegiatan dalam konteks saya sendiri biasanya memberikan pelatihan yang tatap muka langsung. Kali ini seringkali lewat Zoom. Lalu juga karena saya senang menulis, jadi punya waktu yang cukup leluasa untuk menulis. Biasa sekali juga diundang oleh teman-teman untuk ketemuan. Ya tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan lain sebagainya. Ya mau tidak mau hidup harus jalan terus, Mbak Kimi. Betul, betul. Jadi memang ya kita juga nggak bisa denial dengan keadaan ini ya, Kang ya. Maksudnya memang ini sudah bisa bilang udah setahun kita melewati virus corona aja tuh kayaknya sudah bisa dibilang berhasil lah. Kita termasuk golongan orang-orang yang bisa sehat sampai hari ini, gitu ya, Kang ya. Alhamdulillah. Ya ini juga ada Winda. Ini kebetulan Winda ini sahabat saya. Winda ini seorang yang spesial, seorang pelukis dari Bali
yang kebetulan pernah kolaborasi dalam buku saya yang berjudul Hati yang Purnama. Dan ketemu Winda ini waktu itu di program Kick Andy di Metro TV. Kebetulan beliau narasumber utamanya dan jadi diundang ya. Akhirnya nyambung. Terima kasih Winda. Oke, terima kasih Mbak Winda sudah gabung. Tadi juga kayaknya ada juga yang sudah gabung, Mbak Dawinda juga. Intinya malam hari ini lagi ngobrol-ngobrol. Mbak Dawai ini sahabat saya juga, Mbak. Oh gitu. Berarti ya, memang sahabatnya Kang Risat ingin menyimak nih. Semoga bisa nanti sampai selesai ya kita ngobrol-ngobrol nyimak tentang sebuah keinsecurean. Tapi sebelum kita ngobrol ke sana, saya pengen tahu dulu nih. Karena kan di Listen to Kimia FM ini biasanya kalau kita ngobrol dengan narasumber, ingin tahu dulu kan profesi awalnya. Dan di sini profesinya Kang Risat adalah sebagai motivator jiwa bahagia. Kalau boleh tahu, memang tuh dari kecil seorang Kang Risat atau seorang Muhammad Risat tuh sudah ada keinginan, nanti saya kalau udah dewasa ingin menjadi seseorang yang bisa bermanfaat deh buat banyak orang, bisa memotivasi, bisa memberi semangat. Apakah dari kecil sudah terpikir seperti itu atau gimana sih, by the way, Kang Risat? Enggak kepikiran sama sekali. Jadi kebetulan kan ini tahu bahwa saya mengawali karir saya sebagai orang radio ya, dan udah cukup lama. Kalau nggak salah udah sekitar 6 radio saya bekerja dari berbagai posisi sudah saya duduki, mulai dari penyiar, produser, music director, program director, station manager, general manager, dan pernah pada suatu hari saya mewawancarai seorang motivator yang kebetulan baru sampai dari Amerika, dan saat itulah ada ketertarikan, wah keren juga nih jadi motivator, dan beberapa kali datang di kegiatannya, dan singkat cerita kami belajar secara langsung, saya belajar langsung pada beliau, Kak Ronald namanya, dan akhirnya ya ketemu di tahap kehidupan saya berikutnya setelah saya merasa di radio cukup, dan akhirnya di dunia motivasi dan pengembangan diri. Tentu saja awalnya memang tidak seidealis itu, tetapi lambat laun saya merasa bahwa ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Saya bisa sharing, bisa memotivasi, bisa menginspirasi, bisa menguatkan, bisa berbagi sesuatu yang indah di kehidupan saya ya di fase ini. Oke, jadi memang sebagai broadcaster awalnya ya, karena memang kita juga ketemu waktu itu di salah satu radio juga di Jakarta gitu ya, teman-teman. Mas Risat waktu itu ngisi, atau Kang Risat ngisi menjadi tamu atau reguler ya waktu itu untuk menyemangati. Waktu itu programnya apa ya? Kok saya lupa ya, Kang ya. Waktu di sana radio kita itu masih ingat nggak? Lupa juga ya. Ya intinya memang waktu kita satu kantor, katakanlah woman radio deh gitu, waktu satu kantor. Saya sama sekali belum pernah ketemu sama Kang Risat karena kan siarannya malam ya Kang ya. Cuman memang saya karena saya full time ngantor malam tuh selalu denger, ini siapa sih enak banget bawainnya gitu, terus suka kasih motivasi. Terus yang saya ingat pertama kali ketemu Kang Risat itu di lift, justru saya dengan PD-nya menyapa, terus saya foto bareng karena saya pikir ini tokoh yang harus gue minta tanda tangan itu for the first time tuh. Saya sampai hari ini ingat gitu kan, sampai akhirnya sekarang saya punya konten sendiri. Saya mengajak Kang Risat untuk ngobrol-ngobrol di sini gitu bareng sama teman-teman juga. Jadi dari penyiar, produser, GM, apapun itu posisi yang sebetulnya tidak relate dengan menjadi seorang motivator gitu ya. Kang Risat, apa yang pertama kali dirasakan kalau boleh tahu, kok gue bisa menjadi seorang motivator ya sekarang gitu? Ya mungkin ada bagian dari diri saya yang yang mendesak saya untuk senang berbagi. Cuman memang nggak sadar waktu itu. Tapi ketika saya terjun di bidang ini, ternyata ini gue banget gitu. Ini gue banget, dan berbekal dari kemampuan public speaking, dan kebetulan saya sendiri senang baca buku, senang ikut training-training seperti ini. Ya jadi akhirnya ya sampai sekarang gitu. Dan kalaupun saya nulis buku sekarang ini juga yang masih relate sama
sama profesi saya sebagai pembicara motivasi, Mbak. Oke, iya memang karena gimana pun juga yang berhubungan dengan public speaker atau public speaking itu nggak jauh-jauh dunianya ya, Kang Risat, seperti itu. Iya. Dan Mbak Kimi kalau saya perhatikan pergerakannya luar biasa nih belakangan ini. Ini juga mendekati, ya sama aja, ini menginspirasi, ngasih support untuk orang-orang. Yang Mbak Kimi juga motivator sebetulnya. Bukan, saya nggak mau disebut sebagai motivator karena saya ilmunya belum seperti Kang Risat. Jadi memang buat teman-teman yang sedang bergabung malam hari ini, halo selamat datang Kak Kimatsu, katanya izin bergabung Mas Risat, monggo. Lalu juga ada Mbak Atik Susanti ya, selamat datang. Intinya Listen to Kim FM ini adalah ingin menjadi support system. Benang merahnya adalah untuk single fighter. Jadi kalau malam hari ini kamu adalah seorang single fighter, single mom, single dad, single woman, single man yang belum pernah menikah atau pernah menikah, garis besar dari Listen to Kim FM ini memang ingin menjadi support system bahwa as a single fighter kita berhak sukses dan bahagia. Karena kan seperti yang kita tahu ya, sebagai single fighter kita kayaknya no one, selalu dapat judgment kanan kiri, lalu juga banyak sekali seperti pressure, dan kayaknya mau maju tuh mundur lagi karena omongan orang lain, julitan orang lain, seperti itu Kang Risat. Jadi kita support each other, menghadirkan narasumber-narasumber yang sudah sukses di bidangnya. Kalau nanti teman-teman bisa simak di podcast Listen to Kim FM, bisa dengerin di Spotify atau di platform podcast lainnya, itu kita menghadirkan seperti ada penyiar single mom, ada dokter tidur single dad, voice over talent single dad. Jadi memang as a single mom, single dad, single woman, single man juga kita bisa sukses dan bahagia. Nah, cuman memang semakin di sini kita ingin lebih mensupport sesama gitu, khususnya buat teman-teman yang mungkin nggak secara status nggak single gitu ya, tapi kok gue merasa seperti seorang single karena punya pasangan juga kayaknya nggak punya pasangan, ngerasa kesepian atau ngerasa kayaknya tidak bisa menyatu jiwanya dengan pasangan kita. Makanya bisa bilang ini juga menjadi salah satu support system di Listen to Kim FM. Khususnya malam hari ini kita ngobrol bareng Kang Risat mengenai boleh insecure tapi jangan lama-lama. Kang Risat sendiri, kita bocoran dulu ya, pernah nggak ngerasa insecure? Even Kang Risat adalah seorang motivator gitu. Insecure apa sih yang pernah dirasakan seorang Muhammad Risat? Iya, semua orang lah rasanya bohong kalau nggak pernah merasakan insecure, merasakan nggak aman, yang berdampak pada nggak percaya diri, khawatir, terus lagi merasa kesepian bahkan, gitu. Itu kan dampak dari insecure itu. Rasanya sih dalam skala yang berbeda, semua orang pernah mengalami, menurut saya juga. Saya lupa persisnya apa saja yang membuat insecure, tapi saya pasti pernah mengalami itu gitu. Dan itu manusiawi kok. Kamu, siapapun yang sekarang ini kok merasa insecure, ya itu sesuatu yang wajar, tapi sesuai dengan topik kita malam hari ini, ya boleh aja insecure, tapi jangan lama-lama gitu. Ya lama-lama kita harus keluar dari zona insecure itu, kalaupun nanti ketemu lagi peristiwa yang mendesak kita, membuat kita insecure lagi, ya terima, jangan ditolak, terima itu, lalu perbaiki gitu. Dan itu seperti itu. Jadi Mbak Kimi, bahwa kita saat ini adalah akibat dari apa yang terjadi di masa lalu, dan yang terpenting adalah reaksi kita pada yang terjadi itu yang membuat kita menjadi seperti sekarang ini, termasuk insecure ataupun tidak insecure. Oke. Di sini juga katanya terima kasih Kang Risat, buku-bukunya sangat membantu untuk menata kepribadian. Ya, betul sekali. Saya juga membaca buku-bukunya Kang Risat karena kalau boleh flashback ketika saya menjadi seorang AE waktu itu di Woman sama sekarang, memang perbedaannya bisa dibilang 180 derajat deh. Banyak banget hal-hal yang bisa membuat saya pada akhirnya bisa menjadi lebih baik ya. Saya membandingkan diri saya ya 10 tahun lalu dengan yang sekarang, walaupun sekarang masih banyak tidak sempurnanya, tapi ya sebagai manusia tidak ada yang sempurna seperti itu. Nah, Kang Risat, sekarang kita masuk ke pembahasan kita itu boleh insecure tapi jangan lama-lama. Khususnya buat kita yang sekarang atau malam hari ini merasa insecure dulu deh sama diri sendiri.
Nah, sekarang mungkin ada teman-teman yang sedang menyimak nih lagi insecure sama diri sendiri, khususnya di era pandemi gitu kan. Ada beberapa yang sharing sama saya layoff gitu, sampai akhirnya buka usaha gitu ya untuk tetap mendapatkan income, tapi tetap aja insecurities atau insecure itu hadir di dalam diri sendiri, dalam arti pada akhirnya insecure gitu sama keadaan dan jadi nggak pede sama diri sendiri. Nah, menurut Kang Risat, apa yang salah sama kita? Kok kita bisa sih insecure atau enggak? Ya bisa nggak percaya sama diri kita sendiri. Padahal kita hidup ya sama diri kita gitu. Seperti itu, Kang. Ini kan bicara tentang sebab dan akibat. Insecurities, rasa tidak aman ini adalah akibat dari sebuah sebab. Jadi ada sesuatu yang terjadi, sesuatu itu apakah peristiwa yang secara langsung menimpa kita, atau termasuk juga sesuatu itu perlakuan orang tua kita atau orang terdekat kita ketika kita masih kecil, itu juga akan berdampak sampai saat ini. Nah, ini masalahnya, kita tidak bisa menghentikan kejadian-kejadian yang menimpa hidup kita. Perlakuan buruk orang lain, terus misalnya bullying, termasuk juga waktu kita sekolah dulu, terutama untuk adik-adik. Dan tetapi kita bisa menyikapinya dengan bijak. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tetapi kita bisa menggunakan payung supaya kita tidak basah kuyup oleh hujan. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi reaksi kita kepada peristiwa-peristiwa, terutama yang tidak menyenangkan, yang terjadi kepada diri kita, itu menentukan kualitas hidup kita. Dan insecure itu, ini adalah akibat yang kita belum sepenuhnya bijak. Saya termasuk juga pernah merasakan itu. Saya tidak mengatakan saya bijak gitu. Tetapi kalau kita sudah di level bijaksana, tentunya insecure itu akan menjadi tidak mempan lagi untuk kita. Gitu. Apapun peristiwa yang menimpa hidup kita, kita bisa menerimanya, kita bisa mengikhlaskannya, kita memaafkannya, dan itu memang ngomongnya gampang, Mbak Dewi. Tapi percayalah itu tidak mudah dalam prakteknya. Ketika kita dihianati, kita mengalami sebuah perpisahan, ini konteks single fighter misalnya, perpisahan dalam pertemanan, atau misalnya dipisah dengan orang yang kita cintai karena meninggal dunia, ataupun perpisahan-perpisahan lain. Itu kan kita tidak bisa menolak perpisahan itu. Yang pasti kita bagaimana caranya menyikapinya gitu. Bahwa kalau dalam konteks single fighter, tadi yang Mbak Kimi di awal sudah jelaskan, ya pada akhirnya kita ini single fighter. Ketika kita meninggal, kita mempertanggungjawabkan hidup kita di depan malaikat seperti yang diterangkan dalam agama yang kita anut, yaitu kita sendirian kok. Iya nggak? Kita single fighter sebetulnya. Pada hakikatnya, meskipun kita dikelilingi orang-orang yang kita cintai, dikelilingi orang-orang sahabat-sahabat kita, keluarga, pada akhirnya kita adalah single fighter yang harus memperjuangkan, menyelamatkan diri kita masing-masing sendiri gitu. Karena saya pernah nulis bahwa bukan mereka nggak peduli dengan kita, karena mereka juga punya masalahnya masing-masing gitu. Jadi rasanya kita harus bijak dalam menyikapi kejadian-kejadian yang menimpa hidup kita, sehingga dampak negatifnya, termasuk salah satunya adalah yang kita lakukan adalah, yang kita bahas ini adalah insecure. Misalnya dampak lainnya ada trust issue, kita misalnya menjadi tidak percaya pada orang lain, tidak percaya lagi sama yang namanya relationship, tidak percaya lagi sama pimpinan, semua pimpinan buruk misalnya, karena pernah dikecewakan oleh pimpinan. Itu kan trust issue. Ini juga bagian, termasuk insecure itu, bagian dari reaksi kita yang tidak tepat dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang menimpa hidup kita. Sementara cukup jelas ya, Mbak Kimi. Oke, jadi memang sebetulnya kalau gampangnya ada ketraumaan kali ya, Kang Risat, dalam diri kita, sehingga akhirnya insecure itu hadir seperti itu. Iya, betul.
Ada penyebab-penyebabnya, termasuk ya insecure itu dalam bahasa yang sederhananya kita menyimpan satu trauma, ada luka batin, ada inner child, ada hal-hal lain yang kaitannya dengan kondisi kesehatan mental, tetapi kita tidak kuasa untuk menolaknya dan tidak kuasa untuk merimove-nya, tidak kuasa kita untuk membersihkannya. Dan balik lagi, kalau kita sendiri yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup kita, termasuk insecure yang kita bahas ini, Mbak Tini. Oke, jadi teman-teman yang malam hari ini tadi juga bilang pernah merasakan insecure, remember you're not alone. Kita di sini yang mungkin mau ikutan sharing juga silakan di komen, nanti kita coba ngobrol sedikit ya, karena sekali lagi live Instagram ini waktunya tidak bisa terlalu lama-lama, jadi mungkin mau ikutan sharing silakan dari sekarang. Tapi yang pasti nih Kang Risat, kembali lagi kepada keinsecurean dalam diri sendiri. Kalau misalkan kita insecure sama diri sendiri dalam arti ya karena sebuah traumatik atau karena sebuah luka batin tersebut gitu ya. Cara terbaik untuk memulihkannya itu seperti apa sih Kang? Apakah kita harus mengikuti let's say kayak meditasi atau mungkin ya ikut kelas-kelas motivasi atau seperti self healing yang dilakukan oleh Kang Risat seperti itu? Hal terbaik yang pertama kali dilakukan dulu deh Kang, menurut Kang Risat itu seperti apa? Yang pertama kali adalah kita menyadari bahwa kita ini memiliki insecure, kita memiliki luka batin, kita memiliki persoalan-persoalan di dalam diri kita. Akui dengan jujur dalam hati kita, oh gue punya masalah nih, kalau gitu gimana ya caranya supaya aku bisa sembuh. Pertama itu dulu. Nah setelah kita menyadari, baru kita melakukan tindakan-tindakan. Karena beberapa kali saya menemukan kasus, ada yang sering yang konsultasi datang menemui saya, itu mereka nggak menyadari bahwa dirinya punya problem gitu. Jadi dia selalu yang menyebabkan gara-gara orang lain, gara-gara ini, gara-garanya bisa macam-macam gitu. Tetapi dampaknya sudah dia rasakan, dia menjadi malas melakukan sesuatu, dia marah, tidak percaya, dia menjadi orang yang apatis, pesimis, dan itu semua adalah karena ternyata di dalam dirinya ada luka batin gitu. Nah, banyak orang yang nggak menyadari itu batin, bahwa dirinya punya luka batin. Nah, untuk itu kita perlu seseorang yang bisa dipercaya, yang punya kapasitas untuk kita temui dan berdiskusi apa langkah berikutnya. Nah, kalau kita mau belajar sendiri, kita mau pakai filsafat, mau pakai agama, dan saya sarankan kita kembali ke agama. Sebetulnya agama apapun, Islam yang saya anut, sebetulnya penuh dengan terapi-terapi dalam penyembuhan luka batin. Contoh misalnya, di dalam dunia psikologi, di dalam dunia self-healing ataupun emotional healing, kita kenal ada yang namanya mindfulness. Bagaimana hidup dengan kesadaran. Di dalam agama, saya Islam, ketika kita melakukan sholat, di dalam sholat itu kita harus bermeditasi, dalam tanda kutip. Karena kita juga susu, harus konsentrasi, kita harus penuh dengan kesadaran melakukannya. Dan sejumlah penelitian membuktikan ketika kita meditasi, otak kita ini diteliti ternyata menjadi lebih sehat gitu. Menjadi mudah untuk memperhatikan dan lain sebagainya. Belum lagi membaca Al-Quran. Itu juga bagian dari terapi yang harusnya kita lakukan. Ini saya bicara tentang agama yang saya yakin agama lain, apalagi di seperti meditasi yang langsung itu kalau kita praktekkan tuh luar biasa juga. Saya sendiri, insya Allah nanti saya akan buat kelas self healing jiwa bahagia. Ini saya ingin berbagi. Saya mempraktekkan meditasi ini, praktek terapi ini hampir 3 tahun. Dan itu alhamdulillah dampaknya kepada hidup saya lebih ikhlas, lebih rileks, lebih bahagia, nggak ngoyo, nggak ngotot, hidup apa adanya, nyantai aja gitu. Karena ini salah satu upaya yang dilakukan adalah itu. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana, tentu saja nggak bisa setingkat ini saya menjelaskannya. Tetapi ada
gambaran secara umum bahwa coba deh lakukan apa yang dilakukan, yang diwajibkan oleh agama kita. Sebetulnya praktek-praktek ibadah itu sebetulnya untuk kita kok. Gitu. Saking sayangnya Tuhan sama kita supaya kita bisa mau melakukan itu sampai disiapkan surga dan neraka. Gitu. Ada reward and punishment supaya kita mau bergerak melakukan sholat, melakukan ngaji, puasa dan lain sebagainya. Karena di balik itu semua sebetulnya untuk kesehatan mental kita juga. Gitu. Ya kita juga bisa mengikuti kelas-kelas meditasi, kelas self healing, emotional healing, apapun itu bermanfaat sekali, sangat bermanfaat, membantu kita. Karena kalau kita hanya sendirian terperangkap di situ dan tidak ada pertolongan dari orang lain, bahkan kita tahu bahwa kita punya masalah aja seringkali nggak bisa, apalagi keluar dari persoalan. Oke, baik Kang Risat. Jadi memang kalau kita sedang insecure dengan diri sendiri, tadi Kang Risat sudah memberikan advice atau masukan ya teman-teman yang sedang menyimak. Karena nanti pun yang malam hari ini nggak nyimak live kita akan sharing via audio juga di Spotify, Kang Risat, plus juga di YouTube juga buat nanti menyimak obrolan hari ini. Intinya kembali lagi ke kitanya nih, insecure itu sebetulnya boleh, tapi jangan lama-lama. Nah, kembali lagi, idealnya untuk jangan lama-lamanya ini berapa lama sih kan, kalau boleh tahu? Karena kan biasanya, ya khususnya ya ini karena saya di tema single factor, teman-teman yang pernah menjadi narasumber di sini, yang pernah sharing di sini, mereka itu pernah mengalami ya gagal rumah tangga karena ada beberapa case seperti KDRT, lalu juga orang ketiga seperti itu. Berarti kan itu kembali lagi tadi rasa ketraumaan untuk menjalin relationship yang baru seperti itu. Sekarang jumping kepada insecure terhadap orang lain, khususnya yang ingin punya hubungan lagi. Menurut Kang Risat, akan berhubungan nggak sih kalau kita belum sembuh nih luka batinnya karena kita masih insecure sama diri sendiri, hingga akhirnya kita juga insecure terhadap orang lain, seperti itu? Iya, sangat mungkin sekali. Kalau pertanyaannya di awal tadi bahwa sampai kapan kita boleh merasa insecure gitu, lamanya itu ukurannya kan relatif sebetulnya, tidak ada ukuran yang pasti, tetapi menurut saya adalah secepatnya. Itu pun kalau Anda sayang pada diri sendiri. Karena apa? Karena dampaknya macam-macam bagi kehidupan kita yang pada akhirnya adalah berujung pada ketidakbahagiaan. Apapun kasusnya, apakah relationship, pekerjaan, kesehatan, semua pada ujungnya adalah ketidakbahagiaan diri kita. Makanya kalau kita sayang pada diri kita sendiri, lakukan sesuatu. Take action. Lakukan sesuatu untuk melakukan penyembuhan gitu. Untuk jangan berlama-lama dalam situasi insecure itu, karena dampaknya bagi hidup kita. Kita nggak tahu waktu kita berapa lama lagi, tapi kalau kita terus-terusan seperti ini, ya nggak ada perubahan dalam hidup kita gitu. Perubahan di sini saya tidak berkata tentang materi, tetapi dalam konteks kebahagiaan saja. Mau kapan kita bahagia gitu? Mau kapan kita hidup tenang? Mau kapan kita hidup mau nyaman gitu? Kalau kita terus-terusan berkubang dalam persoalan-persoalan seperti ini, kita bisa membohongi orang lain lah. Bisa membohongi orang lain, memperlihatkan bahwa aku happy, aku bahagia, aku baik-baik aja kok, aku bijaksana kok. Tapi ini kan persoalan batin yang orang lain nggak tahu gitu, hanya diri kita yang tahu. Lakukan sesuatu gitu. Kalau kamu sayang pada diri kamu sendiri, lakukan sesuatu gitu. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Ini akan menjadi terakumulasi dan ini belum selesai, datang lagi dan terus menumpuk. Dan ini bahaya untuk kesehatan kita. Oke, jadi yang pertama kali dilakukan adalah mencintai diri sendiri dulu kali ya, Kang, untuk bisa menyembuhkan itu semua. Iya, harus ada semangat untuk ngomong sama diri sendiri, hai aku, kita punya masalah nih, tapi kita juga pengen keluar dari masalah ini. Kita harus bangkit ya, kita harus keluar.
kita harus jangan terus-terusan membenci, jangan terus-terusan tidak memaafkan, jangan terus-terusan kita menyalahkan, marah, dan lain sebagainya. Mari kita lepaskan itu. Kita sayang sama diri kita, ayo kita bangkit. Mulai dari situ, gitu. Mulai dari situ, dan insya Allah nanti Tuhan ngasih petunjuk ketika kita meniatkan diri untuk sembuh. Tiba-tiba ada orang yang datang dalam kehidupan kita untuk ngasih masukan, ada situasi yang menginspirasi kita, dan semua itu adalah kiriman dari Tuhan gitu untuk menyembuhkan kita. Baik, jadi memang teman-teman yang menyimak sekarang kalau misalkan masih kayaknya meremehkan diri sendiri, ayo deh coba mulai bisa peduli sama dirinya sendiri, mencintai diri sendiri. Karena mostly ya, Kang Rishad, saya rasa juga masih banyak yang sulit nih Kang untuk lebih peduli atau lebih sayang sama dirinya sendiri. Karena kebanyakan kita lebih pedulinya sama orang lain. Contoh misalkan kita lebih, kebayang nggak sih kalau kita tuh lebih banyak melakukan hal-hal yang justru pengen ngebahagiain orang lain dibandingin ngebahagiain diri kita sendiri gitu loh Kang. Kayak misalkan contoh gampang, misalkan Lebaran deh yang baru kita laluin, kita tuh kayaknya lebih mempersiapkan kue-kue yang enak atau baju-baju yang bagus supaya kita berbaginya tuh orang bisa senang, padahal kitanya sendiri masih belum bisa happy gitu. Karena kan ada istilah saya bisa bahagia kalau melihat orang yang saya sayang atau sekitar saya bahagia. Menurut Kang Rishad seperti itu, setuju nggak? Kan kita harus tahu tujuannya, niatnya apa gitu. Niatnya apa. Insya Allah kalau itu dilakukan dengan tulus, itu berbalik kepada kita. Ketika kita membahagiakan orang lain, kita pun akan bahagia. Saya masih ingat betul guru saya mengatakan, kalau kamu ingin bahagia, bahagiakan sebanyak mungkin orang. Kecuali kalau kamu ingin menderita. Kecuali kamu ingin menderita, buat semua orang menderita oleh kamu. Itu jamin gitu. Itu akan berlaku hukum yang dalam teman-teman Hindu Buddha kita mengatakan itu karma. Nah, itu sebab akibat simbiosis mutualisme ada di situ nanti. Nah, jadi memang tapi juga jangan salah kaprah untuk kita fokus pada orang lain. Tapi mengabaikan diri sendiri, itu juga zolim pada diri sendiri. Ya nah, kan? Itu maksud saya. Bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain kalau mental kita sakit, kalau tubuh kita sakit? Coba bagaimana cara membahagiakan orang lain kalau kita tergeletak di atas kasur, nggak bisa apa-apa gitu karena sakit gitu. Makanya dalam rangka menyayangi diri sendiri, mari kita bangkit hidup sehat. Pola pikir kita diperbaiki, pola hidup kita, tidurnya jangan terlalu larut malam, bangun pagi, olahraga, terus pola makan yang baik, makan yang bergizi, yang sehat, itu ada upaya untuk menyehatkan kita. Jadi kalau saya sih meyakini gini Mbak Kimi, urutannya seperti ini. Jadi yang terpenting dalam hidup kita, usia saya sekarang sudah 50 lebih, 51. Dan banyak pengalaman hidup saya, termasuk dalam konteks motivasi, pengembangan diri, saya mengambil satu kesimpulan sekarang. Yang terpenting dalam hidup kita adalah sehat, lahir dan batin. Kenapa? Karena ketika kita sehat, lahir dan batin kita menjadi terbuka peluang untuk memiliki jiwa yang bahagia. Ketika jiwa kita bahagia, maka kita akan memiliki energi, memiliki aura yang positif. Aura yang baik, energi yang baik. Dan energi yang baik akan menarik energi baik lainnya di semesta ini. Apakah itu kesejahteraan, keberlimpahan, relationship, dan lain sebagainya akan tertarik. Dan itu semua berawal dari diri kita. Jadi nggak bisa kita abai pada diri kita dan jor-joran berusaha untuk orang lain gitu. Rumusnya harus dimulai dari diri kita juga. Bukan berarti ego, tetapi ketika kita sehat kan kita menjadi punya peluang untuk bisa membahagiakan orang lain. Itu ya Mbak Kimi. Oke, jadi memang saya sudah menyimak nih yang tadi disampaikan oleh Kang Rishad.
kita boleh membahagiakan orang lain, karena memang ketika kita membahagiakan yang lain, kita juga bisa berbalik menjadi bahagia ya, kalau itu dilakukan dengan tulus gitu. Pun juga sebaliknya, kalau kita sering membuat atau menderitakan orang lain, hidup kita juga akan menderita. Membahagiakan orang lain, jangan sampai diri kamu nggak bahagia ya, yang sedang menyimak, karena gimana pun juga ya, do yourself, maksudnya cintai diri kamu gitu, love yourself first gitu ya Kang ya, lebih maksudnya lebih coba untuk belajar mencintai diri sendiri, peduli sama diri sendiri, kalau bisa juga me time gitu. Kang Rizat, kalau boleh tahu, me time yang dilakukan untuk lebih mencintai dan peduli diri sendiri versi Kang Rizat seperti apa? Ya, me time orang kan beda-beda. Bagi saya seorang yang introvert. Saya pernah di-share di medsos bahwa bayangkan introvert saya ini skornya itu 82. Jadi 82. Berapa? 82 dari 100%. 82% dari 100%. Kadar introvertnya. Umumnya orang yang introvert itu nggak kecil gitu. Berarti saya ini adalah orang yang senang penyendiri gitu. Nggak masalah. Karena saya terima itu. Tapi saya bisa kondisikan. Saya di depan umum, ratusan orang, bahkan lebih dari itu, saya nggak berani. Saya bisa gitu. Tetapi kenyamanan saya, me time saya adalah sendiri. Me time saya sendiri, ngopi, nulis buku. Nah, itulah kenikmatan saya gitu. Nah, itu me time saya. Nah, bagi teman-teman yang ekstrovert, yang senang teman-teman, itu nggak salah. Itu me time juga, versinya masing-masing gitu. Jadi, it's okay dengan me time. Jadi, nggak ada masalah selama itu untuk kebaikan diri kita gitu. Oke, berarti memang, nah itu insecure itu kembali ke kepribadian juga ya Kang ya. Kayak misalkan tadi Kang Rizat sudah bilang bahwa Kang Rizat adalah seorang introvert, dan saya juga sebenarnya seseorang introvert, atau teman-teman yang sedang menyimak malam hari ini juga ada yang introvert juga gitu. Kadang kan kenyamanan kita untuk merasa melakukan sesuatu itu beda-beda ya Kang. Ada orang yang let's say kayak ekstrovert itu mungkin dia lebih bisa aktif ketika banyak teman-teman sekitarnya atau ketemu banyak orang gitu di luar, sedangkan introvert kan lebih nyaman dengan kesendiriannya seperti itu. Jadi kembali lagi nih, kalau kamu yang sekarang merasa introvert juga jangan takut, karena kan kadang-kadang orang introvert itu suka di judgment juga kan Kang, dibilang sombong, nggak mau bersosialisasi, dan itu omongan seperti itu yang datang gitu dari sekitar gitu. Sana dong bergaul biar dapat koneksi atau dapat teman-teman, atau mungkin sana dia dapat pasangan, akhirnya insecure lagi ke kitanya. Menurut kalian apa sih yang ibaratnya perlu kita lakukan supaya kita tuh nggak gampang insecure? Karena kan khususnya wanita ya, saya bicara sama wanita nih, kita kan seorang yang apapun itu dengan perasaan. Ketika ada orang ngomong tentang A dibawa perasaan, tentang B dibawa perasaan, hingga akhirnya balik lagi ke diri kita, jadinya insecure lagi, takut lagi, nggak pede lagi, nggak aman lagi, nggak nyaman lagi. Menurut Kang Rizat, apa yang tadi sudah selain dijelaskan oleh Kang Rizat sebelumnya, supaya kita tuh nggak gampang buat insecure dan ya bisa lebih happy atau lebih bahagia menjalani hidup ini gitu Kang? Menjadi diri sendiri dan jangan berusaha untuk bahagia dengan standar hidup orang lain. Menjadi diri sendiri kita, kalau misalnya kita senangnya sendiri, nggak apa-apa. Jangan maksa yang rame-rame, jiwa kita akan tersiksa ketika rame-rame. Sebaliknya, kalau kita senangnya rame-rame, hangout dan sebagainya, nggak apa-apa kalau itu jiwa kamu. Jangan berusaha bijak menjadi sendiri, itu akan tersiksa. Nah, sekarang ini masalahnya seringkali kita ingin menapaki hidup menjadi orang lain dengan level ataupun dengan standar kebahagiaan orang lain. Contoh misalnya, sebetulnya bagi saya tidak ada masalah menggunakan handphone yang sederhana. Tetapi karena orang lain menggunakan iPhone yang seri terbaru dan itu keren banget gitu, dan kita berusaha untuk menjadi itu gitu, memilikinya gitu. Dan itu bukan diri sendiri, bahkan kita belum mampu dipaksain misalnya. Dan itu menyiksa jiwa kita.
Kebahagiaan itu adalah apa yang kata hati kita selaras dengan tindakan kita. Itu akan menciptakan satu energi yang disebut energi kebahagiaan. Ketika hati nurani kita dan tindakan kita berbeda, itu yang disebut unhappy. Itu yang disebut ketidakbahagiaan. Jadi kalau kita mau sederhanakan, terus gimana dong? Jadi diri sendiri, jangan memaksakan jadi orang lain, sesuaikan kata hati dengan tindakan kita. Itu akan sangat membantu termasuk dalam konteks insecure yang kita bahas ini. Oke. Apakah lingkungan juga berpengaruh besar terhadap insecure yang kita rasakan, Kang Risat? Sangat berpengaruh. Tetapi yang bicara sangat itu bukan berarti kita bisa menyalahkan lingkungan. Karena pada akhirnya hidup kita 100% tanggung jawab kita. Iya kan? Kita mau tinggal gimana? 100% apa? 100% tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab kita. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di awal, bahwa kita tidak bisa menghentikan hujan, tetapi kita bisa menggunakan payung supaya kita tidak basah kuyup. Kita tidak bisa menghentikan perlakuan orang lain, tetapi kita bisa bersikap positif untuk meladeni perlakuan mereka gitu. Supaya itu tidak membuat kita insecure, supaya itu tidak membuat kita marah, tidak membuat kita tersinggung. Itu kendalinya ada di diri kita. Itu reaksi yang ada di dalam diri kita. Jadi kita kadang-kadang nggak bisa kok melawan ataupun melarang bos kita membentak kita. Nggak bisa. Ataupun melarang-larang orang lain untuk selalu berbuat baik kepada kita, nggak bisa. Ini hidup di dunia gitu, bukan di surga. Tetapi kita punya kendali untuk apakah kita mau tersinggung oleh perlakuannya, mau sakit hati oleh perlakuannya, mau kecewa, mau marah, itu adanya kendalinya, tombolnya ada di dalam diri kita, bukan di dalam diri mereka. Jadi kalau dalam pendekatan filsafat stoik, bahwa sebetulnya kendalikan hidup kita yang bisa kita kendalikan, jangan berusaha mengendalikan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Seperti yang tadi saya contohkan, analoginya hujan. Kita nggak bisa mengendalikan hujan, kecuali Anda pawang hujan. Tetapi kita bisa melakukan sesuatu supaya kita tidak basah kuyup oleh hujan. Gitu ya, Mbak Kimi. Baik, wah seru ya. Jadi memang kalau udah ngobrol sama Kang Risat ini kayaknya ada pencerahan gitu. Saya tuh udah lama kan nggak ketemu dengan Kang Risat. Terakhir tuh kayak ketemu di kantor saya yang di Rawamangun kan. Itu kita apa namanya? Iya itu. Jadi memang sekarang baru ketemu lagi dan saya juga apa namanya mendapat pencerahan lagi dari obrolan ini, dan saya harap juga teman-teman yang sedang menyimak juga mendapatkan pencerahannya gitu. Jadi kalau sekali lagi kalau kamu sedang merasakan sebuah insecure dan merasa kamu tidak tahu mesti ngapain, mudah-mudahan obrolan malam hari ini yang tadi ketinggalan, hai selamat malam yang baru gabung di sini, saya say hi dulu deh. Ada Penny Wungu, lalu ada Piko, ada Ramsu ya. Hai Mas Rizal Rumpa, lalu Mbak Yanti Jumiati, juga ada Tova Batubara. Selamat datang di Listen to Kimia FM live on Instagram bersama Kang Risat. Kita sedang ngobrolin boleh insecure tapi jangan lama-lama. Ada juga Mbak Leni Mustafa. Hai, selamat gabung di live IG malam hari ini. Mudah-mudahan yang tadi ketinggalan atau sudah menyimak dari awal bisa mendapatkan pencerahan atau mendapatkan satu sisi positifnya dari obrolan kita hari ini. By the way, kan kalau kita flashback let's say waktu kita bareng-bareng gitu satu kantor gitu kan, Kang Risat juga udah kenal saya. Saya juga salah satu yang monggo ngikutin beberapa kelasnya Kang Risat, karena waktu itu di kantor juga memberikan pelatihan gitu kan. Apakah Kang Risat juga melakukan pelatihan itu terhadap yang followersnya Kang Risat gitu, let's say kayak membacanya Kang Risat atau mungkin followersnya di Instagram atau di Twitter, kelas-kelas yang seperti apa sih dilakukan? Karena saya ingatkan dulu memang kelasnya untuk kantor ya, supaya tidak terjadi politik isu di kantor, biar lebih maju bersama. Nah sekarang
balik lagi nih, kalau misalkan Kang Risat membuat kelas, tadi kan udah mention ingin membuat kelas jiwa bahagia, itu kapan dilakukannya dan apakah di era pandemi ini akan lewat virtual aja atau memang secara langsung? Karena kalau secara langsung kan dulu ya saya ikutin ya kelasnya memang ada seperti permainan seperti itu, misalnya games antar tim seperti itu. Nah sekarang seperti apa nanti yang dilakukan di era pandemi seperti ini? Ya tentu saja ada keterbatasan ya. Kalau apa namanya kita melakukannya secara online, secara menggunakan Zoom misalnya salah satu platformnya, dibandingkan dengan tatap muka langsung. Karena ini kan pelatihan yang masuk dalam kategori motivasi dan pengembangan diri. Di situ juga ada self healing, ada emotional healing yang lebih maksimal kalau ada tatap muka secara langsung, karena itu olah rasa ya, olah rasa emosi kita menjadi jelas gitu. Karena itu bagian dari tujuan supaya keluar dulu deh, ada kesedihan, ada luka batin apa, dan itu memang seringkali di kelas saya ada yang nangis, ada yang bukan tujuan saya, tetapi sesuai dengan apa yang terpendam di dalam hatinya. Tetapi meskipun secara online, seperti yang insya Allah nanti tanggal 12 saya akan lakukan lagi, bukan berarti tidak bisa, bukan berarti tidak efektif, tetap ada manfaatnya, cuman sensasinya beda. Di sini lebih ke knowledge-nya yang ditunjukkan. Knowledge-nya. Jadi misalnya nanti saya sedang merancang sebuah pelatihan webinar tentang self-healing jiwa bahagia. Nanti si peserta dikasih tahu gimana sih cara melakukan self-healing masing-masing mandiri sendiri di rumah. Urutannya seperti apa, menggunakan metode apa, nanti dikasih tahu. Jadi nggak bisa memang dalam 3 jam webinar orang bisa sembuh, bohong gitu. Nggak bisa, tetapi saya ngasih tahu caranya supaya sembuh. Dan seperti yang saya bilang di awal, saya sendiri melakukan itu bertahun-tahun, bahkan 3 tahun gitu. Untuk terus konsisten, itu demi apa? Demi kesehatan lahir dan batin saya. Saya menyadari saya manusia biasa, pernah kecewa, ada luka batin, di masa lalu ada perlakuan buruk orang lain dan lain sebagainya. Untuk itu saya juga melakukan itu. Apalagi yang memang punya persoalan-persoalan yang akut gitu, untuk harus melakukan sesuatu. Dan salah satunya barangkali bisa saya webinar. Oke, kapan webinarnya? 12 Juni? Atau 12 apa? 12 Juni ya. Oke, kalau yang mau ikutan gimana? Apakah ada link tertentu dan harus daftar kemana gitu, Mas? Iya, nanti saya publish di medsos saya, di IG saya terutama. Jadi teman-teman yang belum follow saya boleh di IG saya Muhammad Risat, itu diinformasikan di sana pelaksanaannya dan teknisnya bagaimana. Oke. Wah, nggak kerasa Kang Risat 10 menit lagi nih, kayaknya udah hampir 1 jam kan. Benar yang saya bilang di awal, kalau ngobrol sama Kang Risat itu kayaknya nggak cukup hanya 1 jam ya teman-teman, karena obrolannya sangat bisa dibilang memotivasi kita supaya lebih baik, khususnya teman-teman yang sekarang sedang merasakan sebuah insecure seperti itu. Terakhir Kang Risat, sebelum kita closing, ada nggak yang ingin Kang Risat sampaikan, khususnya buat yang sedang menyimak, dan khususnya juga yang menyimak ini adalah posisinya seorang single factor. Kembali lagi, single factor di sini yang tadi Kang Risat bilang kan, kembali lagi kita juga pada akhirnya menjadi seorang single factor kok, gitu kan. Tapi supaya tetap nggak ngerasa insecure dan bisa lebih bahagia ngejalanin hidup seperti itu. Ada satu rumus sederhana yang selalu saya sampaikan di setiap kesempatan saya di forum-forum seperti ini, bagaimana supaya jiwa kita bahagia. Kita memiliki 3 waktu, masa lalu, masa kini, dan masa kini. Sebetulnya benar-benar sedang kita hidup di dalamnya dalam malam ini. Tetapi masalahnya seringkali kita diganggu, dirongrong, dan dibuat kita menderita oleh masa lalu yang sebetulnya sudah tidak ada, sudah berlalu. Atau oleh masa depan, akan kekhawatiran kita di masa depan sebetulnya belum ada juga. Yang benar-benar ada dalam saat ini. Nah, bagaimana kita menyikapi ketiga waktu itu? Yang pertama adalah terima. Terima itu berarti memaafkan, merelakan, dan sejenisnya.
Jadi terima yang sudah menjadi takdir Tuhan bagi hidup kita. Terima dengan tulus, dengan ikhlas gitu. Bahwa itu semua baik untuk kita. Pelajaran hidup untuk kita. Lalu sikap kita terhadap masa kini adalah syukuri yang ada. Jangan terlalu sibuk terus dengan keinginan-keinginan kita. Sampai kita lupa bahwa kita punya banyak. Syukuri yang ada. Lalu bagaimana sikap kita kepada masa depan? Berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Saya selalu mengatakan di dalam salah satu upaya saya dalam meditasi saya, ini statement saya, jadi afirmasi saya mengatakan, ya Allah, aku menerima dengan ikhlas semua yang terjadi di hidupku, semua ketetapan-ketetapan-Mu padaku. Aku berterima kasih, bersyukur atas semua kebaikan-Mu, ya Allah. Dan yang terakhir, aku berserah diri kepadamu, ya Allah. Silahkan Engkau berkehendak pada hidupku. Aku terima. Karena aku yakin Engkau akan memberikan yang terbaik untuk hidupku. Hampir setiap hari saya katakan seperti itu. Setiap subuh, setelah sholat subuh atau setelah tahajud, saya katakan itu. Dengan husu, dengan itu. Sebuah pernyataan, dan apa yang terjadi dengan hidup saya. Saya lebih enteng, lebih enak, lebih nyaman, lebih bisa lepas hidup ini, apa adanya. Dan kita harus melakukan satu upaya perdamaian pada diri kita sendiri. Bukan hanya pada orang lain saja. Ternyata yang menjadi persoalan hidup kita adalah diri kita sendiri, bukan kita sendiri. Lakukan sesuatu untuk diri kita, selamatkan masa depan kita. Jangan kita terus-terusan terjebak dalam sesuatu yang hanya akan merugikan masa depan kita. Itu aja barangkali Mbak Kimi. Baik, Kang Risat, wow, itu satu hal yang bisa dibilang juga satu reminder buat saya sendiri khususnya, diingatkan lagi untuk selalu bersyukur dengan keadaan saat ini, pun juga dengan teman-teman ya yang sedang menyimak bahwa apapun yang sedang dirasakan, kondisinya jangan lupa untuk bersyukur dan jangan, bisa bilang kalau ibarat mobil tuh jangan nengok ke belakang dulu gitu, nanti kamu nabrak kan, lihatlah ke depan karena kamu lagi nyetir nih dan masa depan kamu jangan ditakutin gitu karena ya semua sudah ada jalannya supaya ya kita lebih percaya akan kuasanya, takdirnya seperti itu ya Kang Risat ya. Betul. Oke, baik kalau gitu Kang Risat, terima kasih banyak sudah gabung di Instagram Live bersama Listen to Kim FM ini, dan saya mau minta masukannya dong menurut Kang Risat, kan kita sudah lama kenal nih dari dulu sampai sekarang, apalagi Kang Risat sekarang baru saya ajak, walaupun baru gitu ya, melihat Listen to Kim FM ini yang memang benang merahnya adalah untuk menjadi support system ya, saya nggak mau disebut sebagai motivator. Apa yang menurut Kang Risat rasakan pertama kali ketika saya bilang Listen to Kim FM ini ingin menjadi support system buat sesama, khususnya single fighter, seperti itu? Ini sesuatu yang mulia sih, sesuatu yang hebat, sesuatu yang terus harus dilakukan. Karena kita akan menjadi bernilai hidup kita ketika kita menjadi support system untuk orang lain. Jadi ini sesuatu yang harus terus dilakukan oleh Mbak Kimi. Saya berterima kasih untuk Mbak Kimi punya inisiatif melakukan proyek ini, dan saya berdoa mudah-mudahan Mbak Kimi membantu orang lain